ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi Oma-oma dan Opa semuanya. Selamat pagi saudara seiman. Katakan shalom. Selamat datang dalam rumah ibadah pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang dicurahkan untuk setiap kita. Kita percaya buat rahmatnya, kasihnya, dan anugerahnya diberikan untuk setiap kita. Kita untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Kita boleh datang bersama Tuhan pada saat ini dengan segala kerendahan hidup kita, dengan kerendahan hati kita. Kita terima kasih Bapa buat waktu yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk kami tetap percaya bahwa pertolongan-Mu itu senantiasa nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang Kau limpahkan, anugerah-Mu yang besar yang mempesona dalam hidupku. Kami naikkan pujian syukur kami bagi Engkau, Tuhan Allahku, sumber kekuatanku, yang membuat hidupku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan pujian bagi-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama nyatakan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama nyatakan pujian bagi Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, namun sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau selalu bersyukur kepadamu
membuatku berharga di mata-Mu. Kita berdiri bersama-sama ya. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh Tuhan, aku percaya kepadamu, Engkau yang membuat berharga di mata-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang hebat. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Yesus, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalamku. Anugerah-Mu nyata, anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu yang mempesonaku, Kau membuat hidupku berarti di hadapan-Mu. Sebab ku yakini ku tetap dan tetap mau bersyukur di dalam-Mu.
pujian sembah syukur bagi kemuliaan-Mu, Kau Rajaku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Mulia Agung perkasa sampai selama-lamanya. Naikkan pujian syukur hormat bagi Engkau Sang Raja. Ajaib kebenaran-Mu yang ku terima. Masmurku bagimu alatku yang hidup. Mulialah selama-lamanya. Aku terima kasih Tuhan. Terima kasihku bagimu, ya Allahku. Kau batu karangku yang teguh, kekuatanku hanya di dalam-Mu, ya Allahku. Ku bersyukur. Setiap langkahku, setiap napasku merupakan anugerah-Mu. Engkau menaruhkan kehidupan itu di dalam hidupku untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Satu tujuan yang Tuhan mau dalam hidupku, melakukan pekerjaan yang baik. Ku percaya inilah Tuhan waktu-Mu. Engkau berkuasa dan mengurapi hidupku untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam ibadah ini, suatu anugerah yang besar yang Kau curahkan untuk kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan dalam persekutuan, dalam kemuliaan-Mu. Ibadah ini luar biasa bukan karena kami pelayan-pelayan Tuhan, tetapi karena Engkau sendiri yang bertahta di dalam hidup kami, yang mengurapi hidup kami, yang memenuhi hidup kami. Dan kami percaya saat kami membawa hati kami dengan tulus dan ikhlas di hadapan-Mu, dengan kesungguhan hati, di situ ada kekuatan baru yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kekuatan yang daripada Tuhan menyembuhkan sakitku, kekuatan daripada Tuhan menghiburkan susahku, kekuatan daripada Tuhan memberikan kekuatan baru atas hidupku. Dan sukacita surgawi mengalir tengah-tengah kami. Hiburkan kami, kuatkan kami, layakkan kami menghadap di dalam tahta-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap umat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, satukan hati, katakan bersama, amin. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom semuanya. Damai sejahtera Tuhan atas hidup kita. Tuhan memberkati, berikan, katakan satu sama lain, Tuhan memberkati engkau saat ini. Kanan kirimu, depan belakangmu, dan percayalah kalau engkau sudah mengatakan diberkati, benar-benar engkau diberkati. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Ujian syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik. Mari bertepuk tangan dan bersukacita di dalam Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Semuanya angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia, tiuplah sangkakanlah musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, katakan. Sebab jemaat Tuhan lebih keras lagi bisa? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Sebab baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari bareng-bareng katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sungguh ku percaya, kami sungguh percaya Tuhan, anugerah-Mu kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Ku percaya anugerah-Mu besar untuk selama-lamanya. Ku mau bersyukur di dalam hadirat-Mu. Datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur. Semuanya kita berdiri. Kita berdiri bersama-sama. Naikkan pujian bagi Sang Raja. Oh. Sama-sama katakan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dia akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai. Semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sama-sama yuk. Datanglah kebaiknya. Kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Boleh lagi bertepuk tangan yuk. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dia akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai. Coba katakan.
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Single drum, bingo. Bersyukurlah, yo, yo. kepada Tuhan. Mari jemaatnya buat Tuhan, lebih lagi buat Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya Untuk selamanya kasih dan setianya. Mari bersyukur, kepada Tuhan. bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Mari sama sekali lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamat. Bahwasannya untuk bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bareng-bareng mari seru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia adalah sahabat yang setia. Ayo sama-sama bertepuk tangan bersukacita dalam Tuhan. Come on. Hidup yang kau pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, akan katakan kebenarannya yang membebaskan. Dari kuasa-Mu dan kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janji. Semuanya, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau selalu ada bersama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku.
Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Kau sahabatku untuk selama-lamanya. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu nyata Tuhan. Ku percaya Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sebagai tanda ucapan syukur, ku naikkan pujian bagi Engkau Sang Raja. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami juga mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap uang yang kami persiapkan yang terbaik dalam rumah Tuhan. Karena kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Dan Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kami bawa dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bawa persembahan-Mu dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan persiapkan persembahan kita dengan amplop yang warna kuning dan biru. Ya, minggu pertama kita akan bawa persembahan tandangan dan juga persembahan seperpuluhan dalam rumah Tuhan. Kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti sebelah kanan akan bawa sebelah kanan, sebelah kiri yang bawa sebelah kiri dengan naikkan pujian syukur bagi Tuhan hari lepas hari. Mari silakan. Bertambah-tambah indahnya hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah minggu lepas minggu. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, hari lepas hari, bertambah-tambah minggu lepas minggu. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekali lagi Tuhan memberkati, katakan amin. Berkat Tuhan senantiasa besar dalam hidup kita. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang besar. Jika Dia sudah berjanji dan sanggup menepati. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan.
dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan aku punya. Kita berdiri bersama-sama ya. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang dikerjakan pada saat ini. Tuhan yang berjanji, Dia yang sanggup menepati segala firman-Nya dinyatakan untuk setiap kita. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya kemenangan kami datangnya dari Tuhan, pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Layaklah Engkau menerima segala pengagungan, pujian dan sembah kami. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus, yang bersemayam, bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini, berbeda di saat kami datang. Sebab di tempat ini Tuhan sudah melawat hidup kami. Kami sudah mengalami perjumpaan muka dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah beri kekuatan baru, kecakapan baru, dan ada jalan keluar buat setiap masalah pergumulan kami. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan hadir di dalam bait-Nya yang kudus. Dan saat ini Tuhan, mari bawa kami lebih dalam lagi, untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, yang mau diajar, dididik, dinasihati, dibentuk oleh firman Tuhan. Berikan kami tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman Tuhan. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara, puji Tuhan. Boleh katakan shalom. Selamat pagi. Satu sukacita yang besar kalau pagi hari ini kita kembali boleh ada di rumahnya Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam surat Filipi pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Dengan perikop di sana, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 saya akan bacakan supaya cepat. Saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik supaya saudara mengerti akan apa yang disampaikan. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudaraku, ini sebuah pernyataan yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi. Paulus memuji kepada jemaat di Filipi. Kenapa? Karena mereka adalah jemaat yang taat melakukan perintah kehendak firman Tuhan. Ini Paulus ini, saudaraku, adalah pribadi yang terus terang. Kalau dia mencela jemaat, dia akan cela. Kalau dia lihat jemaat tidak baik, tidak benar, maka dia akan mengkritiknya, dia akan mencelanya. Tetapi ketika dia melihat jemaat di Filipi, jemaat yang bertumbuh dalam imannya, kedewasaannya di dalam Tuhan, karena mereka adalah pribadi yang taat melakukan perintah firman Tuhan. Oke, materinya. Oke, Nick, lanjut. Ya, jemaat Filipi jemaat yang mendapatkan apresiasi positif dari Rasul Paulus karena kematangan rohani yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi jemaat yang taat kepada perintah Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya buat kita hari ini, saudaraku, adalah bagaimana bentuk ketaatan orang percaya. Kita mau belajar hari ini melalui ketaatan orang-orang di Filipi, biar kita jemaat Katarizo juga boleh menjadi pribadi yang hidup di dalam ketaatan melakukan perintah firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang menjadi pertanyaannya? Bagaimana bentuk ketaatan kita, orang percaya kepada firman Tuhan? Kita akan coba belajar. Yang pertama, coba kita lihat kembali pada ayat 12, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudaraku, bentuk ketaatan yang pertama yang kita bisa jumpai, bentuk ketaatan orang percaya di dalam melakukan firman Tuhan adalah taat meskipun tanpa pengawasan. Kita tetap taat melakukan kehendak Tuhan, taat tetap melakukan perintah Tuhan sekalipun tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu. Kita tetap taat melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, jemaat di Filipi, sekalipun Paulus tidak lagi ada bersama dengan mereka, Paulus sudah melanjutkan perjalanannya dalam pemberitaan Injil di tempat-tempat yang lain. Tetapi mereka tetap taat sekalipun tidak lagi ada pengawasan di bawah bapak rohani mereka, Rasul Paulus. Saudaraku, ini yang menjadi sesuatu hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang, saudaraku, taat waktu ada orang, taat waktu di gereja, taat waktu dilihat oleh orang. Tapi sementara dalam kehidupan pribadinya, integritasnya ketika orang lain tidak lihat, ketika orang lain tidak tahu, ada begitu banyak orang yang tidak hidup melakukan kehendak Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau ajar kita, tetaplah taat sekalipun tanpa pengawasan. Saudara, next, lanjut. Rasul Paulus mendorong jemaat
agar melanjutkan ketaatan yang telah mereka tunjukkan selama ini. Kalau jemaat di Filipi telah hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak firman Tuhan, Paulus dorong terus untuk mereka melanjutkannya, melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Hal yang sama saya mau katakan, saudaraku. Hari ini pertanyaannya saya ulang kembali. Siapa di sini boleh acung tangan yang sudah baca Alkitab setiap pagi, doa setiap pagi? Boleh acung tangan? Ini serius, acung tangan. Wah, ternyata belum sampai 10%. Belum ada perubahan. Semoga saya sebagai gembala tidak bosan-bosannya untuk menasehati gitu ya. Kembali lagi saudaraku, saya terus mendorong kepada jemaat Tuhan untuk kita boleh taat melakukan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau tumbuh, kalau engkau mau berbuah, engkau menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan karakter-karakter Kristus dalam hidupmu. Tidak bisa tidak saudaraku. Baca kitab suci, doa tiap hari agar kita tumbuh. Saudaraku, kalau hari-hari ini saudara sudah menjadi pribadi yang baca firman Tuhan, berdoa. Firman Tuhan ajar kepada kita seperti apa yang Paulus nyatakan. Tetap lakukan itu dengan setia. Lebih lagi. Kalau hari-hari ini saudara sudah melakukan bagian apa yang baik. Melayani Tuhan. Melakukan pemberian yang baik. Saudara mengerjakan sesuatu yang baik. Pekerjaan-pekerjaan baik. Firman Tuhan mau ingatkan, lakukan itu dengan setia dan lakukan itu lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan ingin mendorong kita untuk lebih lagi melanjutkan ketaatan kita di dalam Tuhan. Bahkan saudaraku, ketaatan yang bukan hanya dilakukan pada saat ada kehadiran pemimpin rohani, bukan hanya pada saat ada di gereja, bukan saja pada saat orang lihat, tetapi juga terutama tetap dapat menjaga ketaatan kita saat tidak diawasi. Saat tidak ada orang yang lihat. Ini menarik sekali saudaraku. Hari-hari ini Tuhan sedang bicara kepada jemaat, kepada kita saudaraku, tentang kemunafikan. Satu kata dalam bahasa Yunaninya saudaraku, mengambil gambar tentang sebuah pertunjukan teater. Ya, di mana setiap orang di dalamnya menggunakan topeng. Jadi kalau saudara melihat pertunjukan teater, di sana orang-orang bermain peran dan semuanya menggunakan topeng. Topengnya mungkin berbentuk wajahnya tertawa, tersenyum. Tapi belum tentu saudaraku, orangnya di dalamnya tersenyum. Kenapa? Karena itu hanya peran, itu hanya topeng. Itulah gambaran tentang kemunafikan. Dan hati-hati saudaraku, Tuhan Yesus sangat membenci ragi orang Farisi. Apa itu? Kemunafikan. Waktu kita hanya bisa taat melakukan perintah Tuhan saat orang lihat, saat engkau diawasi, saat orang tahu. Hati-hati saudaraku. Sementara kita waktu tidak ada orang tahu, tidak diawasi, maka kita hidup sembrono, hidup sembarangan. Itu namanya munafik. Amin, bisa dipahami saudaraku? Ketaatan karena ada yang mengawasi bisa merupakan sesuatu yang tidak tulus. Berbeda dengan ketaatan yang tetap dilakukan saat tidak ada yang mengawasi. Biar kita boleh menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu karena kita takut akan Tuhan. Makanya saya berulang kali saya tekankan saudaraku. Menjadi pribadi yang takut akan Tuhan itu bukan urapan. Sekalipun Anda berkata, Pak tolong saya Pak, saya mau hidup benar. Tapi saya jatuh lagi. Biar Anda didoain puluhan kali. Biar Anda ditumpang tangan, mungkin tumpang kaki sama pendeta. Gak akan berubah. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah urapan. Takut akan Tuhan adalah pilihan hidup. Karena engkau sungguh-sungguh
mengasihi Tuhan. Karena engkau sungguh-sungguh tidak mau melukai hati Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pribadi yang taat. Sekalipun tidak ada pengawasan, sekalipun tidak ada orang yang tahu dan melihat. Karena kita tidak mau melukai hati Tuhan. Oke, lanjut. Dan yang luar biasa saudaraku. Firman Tuhan bilang waktu kita berusaha untuk hidup taat. Sekalipun tanpa pengawasan. Sekalipun tidak ada orang yang melihat. Maka Allah sendiri yang akan bekerja dalam diri kita. Untuk rela dan sanggup menyenangkan hati Tuhan. Ayat 13 ya, saya akan coba baca. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi balik lagi saudaraku, kalau kita bisa, kalau kita mau, kalau kita sanggup untuk hidup di dalam ketaatan sekalipun tanpa pengawasan, itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena hebatnya kita. Tapi sekali lagi saudaraku, karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya untuk mau dan mengerjakan kehendaknya. Amin. Ini yang luar biasanya buat kita orang Kristen, saudaraku. Kalau orang di luar sana, orang dunia, ketika dia berjalan dalam kesesatan, dalam dosa, dan dia mulai sadar, ini namanya insaf. Waktu dia sadar, ini dosa, ini tidak bagus, ini tidak benar. Dan dia mau berbalik. Itu gak gampang saudaraku. Kenapa? Karena dengan kekuatan manusia yang begitu terbatas. Penuh dengan kelemahan. Firman Tuhan bilang apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Penuh dengan kelemahan. Tidak mudah dengan kekuatan manusia. Bahkan kita akan gagal dan kita akan jatuh. Tapi buat kita orang percaya saudaraku, ada Roh Kudus yang menolong kita. Kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa setiap kita orang-orang yang ada dalam Kristus, kita hidup tanpa berbuat dosa. Tidak lagi aktif untuk berbuat dosa. Itu bukan hebatnya kita, bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kasih karunia Allah. Ini yang pertama saudaraku ya. Ketika kita bicara tentang taat melakukan perintah Tuhan. Apa bentuk realnya? Yang pertama saudaraku, bentuk real dari orang yang percaya, yang taat melakukan perintah firman Tuhan. Dia tetap taat sekalipun tanpa pengawasan. Ini ada satu cerita lucu saudaraku. Satu kali saudaraku ada seorang karyawan baru di sebuah perusahaan dan dia mulai bekerja bersama dengan rekan-rekan satu ruangannya. Dan dia tahu bosnya keluar saudaraku, pimpinannya keluar begitu ya. Lalu saudaraku dia mulai tidur-tiduran, dia mulai malas-malasan. Dan bosnya saudaraku dengan kamera CCTV yang sekarang sudah canggih ya. Dimanapun bisa kontrol dengan menggunakan handphone, melihat ada satu orang karyawan baru lagi. Malas-malasan, tidur-tiduran di kantor saudaraku. Ya. Singkat cerita, ketika bosnya kembali ke kantor saudaraku, bosnya tanya ke dia, "Kamu siapa? Kenapa kamu tidur-tiduran waktu lagi jam kerja?" Lalu karyawan ini bertanya, "Bapak sendiri siapa?" "Saya pemilik perusahaan ini, saya pimpinan perusahaan di tempat ini." "Oh begitu ya, Bapak benar Pak, Bapak gak kenal saya?" "Iya, saya tidak tahu siapa kamu." "Siapa kamu?" "Ya syukur dah Pak kalau Bapak gak kenal saya," katanya. Dia ngomong begitu saudaraku ya. Saya mau bilang saudaraku, ini menunjukkan ada begitu banyak orang yang gak punya integritas. Mengerjakan kebenaran hanya waktu dilihat orang. Kalau tidak dilihat, tidak lakukan. Hari ini kita mau belajar untuk tetap taat sekalipun tanpa pengawasan. Yang kedua,
Yuk coba kita lihat ayat 14 saudaraku. Apa yang firman Tuhan bilang? Firman Tuhan bilang ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Waktu engkau mengerjakan firman Tuhan, perintah, kehendak Tuhan. Firman Tuhan bilang, lakukan itu tanpa bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut? Ngomel, ngegerutu, ngoceh, berbantah-bantah. Oh ini lebih tingkat tinggi lagi saudaraku. Sudah terjadi pertengkaran begitu ya. Berbantah-bantah. Saudaraku, saya mau bilang hari ini yuk. Yang kedua, bentuk ketaatan. Orang percaya melakukan perintah firman Tuhan. Taat tanpa sungut-sungut, tanpa perbantahan. Oke, next. Ada dorongan dalam bagian ini untuk melakukan setiap perintah Tuhan tanpa persungutan dan perbantahan. Jadi sekalipun saudaraku firman Tuhan rasanya nggak masuk akal. Firman Tuhan rasanya nggak masuk pemikiran kita, nggak make sense gitu. Rasanya nggak rasional gitu. Tapi saya mau bilang saudaraku, lakukan perintah itu tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah. Hari-hari ini saudaraku saya mau bilang ada begitu banyak orang yang terus-menerus berbantah-bantah tentang firman Tuhan. Ya, hasilnya dia tidak akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Justru saya melihat saudaraku ada begitu banyak orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin dianggap pendidikannya yang rendah, orang-orang yang ibu rumah tangga biasa yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, tapi justru dengan taat dalam ketaatannya melakukan bagian apa yang diperintahkan firman Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah. Justru mereka lah yang justru menikmati segala berkat janji-janji firman Tuhan. Justru hari-hari ini ada begitu banyak orang yang semakin pintar, semakin punya wawasan yang luas, semakin berbantah-bantah dengan firman Tuhan, dan semakin tidak menikmati, tidak merasakan kuasa firman Tuhan. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Saudaraku, melakukan perintah disertai dengan persungutan dan perbantahan hanya akan membuat perintah yang dikerjakan menjadi berat dan tidak menyenangkan. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Marilah datang kepadaku. Pikulah kuk yang ku pasang. Bebanku pun ringan. Jadi waktu kita mau taat, ikuti saja apa yang disuruh Tuhan. Tanpa persungutan, tanpa perbantahan. Maka beban kuk itu akan begitu ringan. Tapi sekali lagi, dalam perbantahan, dalam persungutan, melakukan perintah Tuhan, itu akan menjadi satu beban yang berat dan sangat tidak menyenangkan untuk kita lakukan. Saya sudah berulang kali bilang seperti kuk sapi besar, sapi kecil. Kita sapi kecil, Tuhan Yesus sapi besar. Kuk itu ada di punggungnya sapi besar. Kalau sapi kecil itu ngikutin aja, nurut aja. Sapi besar ke kanan, sapi besar ke kiri, kita ke kiri sebagai sapi kecil. Maka bebannya pun ada di kuknya, itu ada di sapi besar. Tapi waktu kita coba nakal, kita bergeser keluar daripada kehendak firman Tuhan, maka pikulan kuk itu jatuh kepada pundak sapi kecil dan itu akan terasa berat dan tidak menyenangkan. Amin, bisa dimengerti saudaraku? Sungut-sungut mengalihkan fokus, melemahkan kekuatan dan membuat kita makin berat melakukan ketaatan itu. Rasanya semakin sukar untuk kita hidup dalam kebenaran kalau disertai dengan persungutan. Sebaliknya, jika kita melakukan dengan syukur, kita
mendapatkan energi lebih untuk menyelesaikannya. Kita akan menjadi pribadi yang mampu. Tadi sekali lagi ya, mau dan sanggup untuk melakukan perintah Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Amin. Oke, next. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang Paulus nyatakan pada ayat 15 ya, saya bacakan dulu. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Waktu saudara dan saya menjadi pribadi yang taat melakukan perintah firman Tuhan tanpa persungutan, tanpa perbantahan. Firman Tuhan bilang saudaraku, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak beraib, tidak bernoda. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela. Bahkan firman Tuhan bilang, sehingga kamu bercahaya di antara orang-orang yang hatinya jahat, di antara orang-orang dunia yang saat ini ada dalam kegelapan, seperti bintang-bintang di dunia. Referensi Matius pasal kelima, coba kita lihat ya, satu pernyataan yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi seharusnya kita menjadi terang dunia. Perbuatanmu gak akan bisa ditutupi, orang akan lihat kita. Orang Kristen sih begitu. Saya udah pernah cerita ya, saya berhenti merokok saudaraku. Kok gak gara-gara apa? Saya lagi ngerokok saudaraku, tiba-tiba ada orang Katolik ngomong begini sama saya. Lu ngerokok how? Pelayan Tuhan sih ngerokok. Itu kayak palu godam saudaraku. Bung ke dada saya. Tuhan ngomong gini sama saya, bikin malu gua loh. Itu sejak saat itu saudaraku, saya tenangis-nangis, bertobat-tobat saudaraku. Saya ngomong, Tuhan, janji Tuhan, enggak ngerokok lagi. Kuliah, itu SMA saudaraku, kuliah. Lagi nongkrong di warung. Kalau saudara tahu Binus kampus 1, nggak tahu sekarang masih ada. Di sebelahnya tuh ada restoran namanya Jatim. Kalau Sherly mah tahu lah, sama-sama anak Binus gitu ya. Di sebelah kampus Syahdan tuh, di sebelahnya ada restoran namanya Jatim. Saya lagi nongkrong di situ, lagi duduk diem sendirian. Tiba-tiba ada SPG rokok. Cewek cantik pakai baju seksi. Datang-datang nempelin rokok di mulut saya. Langsung dinyalain koreknya. Cek. Ya menghormati lah ya. Cewek cantik udah nyalain. Terpaksa dihisap sekali gitu. Habis itu saya buang juga gitu ya. Bukan dibuang, saya kasih temen aja. Nih mau gak lo? Udah saya kasih gitu ya. Cuman itu doang tuh. Saya inget banget tuh. Pelanggaran masih gitu ya. Gara-gara ditempelin rokok sama cewek cantik gitu ya. Tiba-tiba dia datang, saya lagi bengong, lagi di warung saudaraku. Tiba-tiba ditempelin rokok. Langsung disundutin begitu ya. Saya mau bilang saudaraku, tidak bisa tidak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak bisa tersembunyi. Orang akan lihat. Ya, firman Tuhan bilang lagi pula, orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16-nya perhatikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Waktu kita menjadi pribadi yang melakukan perintah firman Tuhan tanpa persungutan, tanpa perbantahan, maka kita akan menjadi terang, kita akan menjadi cahaya bagi dunia ini. Dan orang akan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Dan yang terakhir. Wah, apa bentuk daripada ketaatan orang percaya dalam melakukan perintah firman Tuhan? Yang terakhir kita lihat pada ayat 16 dan 17, kembali pada Filipi pasal 2
Demikian firman Tuhan sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacita dengan aku. Saudaraku, Paulus dalam menjalankan ketaatannya, kehendak Tuhan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan bayar harga. Ini yang ketiga, bentuk ketaatan orang percaya dalam melakukan perintah Tuhan, perintah firman Tuhan, kehendak Tuhan. Taat meskipun perlu pengorbanan. Meskipun harus pikul salib, meskipun perlu bayar harga, kita tetap taat. Oke, next. Ada dua kata penting saudaraku yang ditunjukkan Paulus, menunjukkan untuk berjalan dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Penuh dengan pengorbanan. Paulus tunjukkan dengan kata berlomba dan bersusah-susah. Kita tahu ya, Paulus selalu menggambarkan kehidupan ini seperti sebuah medan pertandingan. Di mana setiap orang wajib untuk masuk dalam arena pertandingan itu dan berusaha, berjuang sedemikian rupa untuk mencapai kepada garis akhir. Dan Paulus katakan dia berlomba-lomba, dia bersusah-susah untuk melakukannya. Untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Harga yang harus dibayar adalah dengan berkorban. Tidak bisa tidak saudaraku. Untuk kita menjadi pribadi yang taat melakukan perintah firman Tuhan. Harus sangkal diri, pikul salib setiap hari mengikut Tuhan. Dan Paulus bahkan menyinggung tentang darahku dicurahkan pada ayat 17 tadi yang tadi kita baca ya. Untuk mengajarkan betapa seriusnya mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Jadi sungguh-sungguh saudaraku, ada sebuah kesungguhan hati, ketetapan hati, perjuangan yang sungguh-sungguh kita lakukan untuk kita bisa hidup dalam ketaatan. Perlu pengorbanan. Bahkan sekalipun demikian saudaraku, pada ayat bagian terakhir Paulus katakan, sekalipun ada pengorbanan, bayar harga, sampai pencucuran darah. Tapi Paulus lakukan itu semua dengan sukacita. Karena itu pada bagian terakhir sekali ayat 18. Kamu dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Artinya saudaraku, waktu kita mau belajar untuk taat sekalipun perlu berkorban, perlu bayar harga, perlu sangkal diri pikul salib. Lakukan itu semua dengan sukacita buat Tuhan. Amin. Hari ini saudaraku, kita belajar dari jemaat di Filipi. Bentuk ketaatan orang percaya melakukan perintah firman Tuhan. Ya, yang pertama firman Tuhan ajar kepada kita taat sekalipun tanpa pengawasan, sekalipun gak ada orang yang lihat, gak ada orang yang tahu, lakukan itu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, taat tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah. Sekalipun firman Tuhan itu gak masuk logika kita. Ya sedikit saya singgung sekali lagi saudaraku, tentang persepuluhan. Saya bukanlah orang yang tidak ngerti firman saudaraku. Saya sekolah teologi, saya sudah melayani sejak umur 12 tahun. Saya ngerti tentang apa itu persepuluhan. Dan saya sudah menikmati berkat Tuhan dari persepuluhan. Lakukan saja seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah. Maka janji firman Tuhan, Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya dalam hidupmu. Berlimpah-limpah akan terjadi dalam hidupmu.
Kita bukan memberi berdasarkan legalitas hukum. Hukum agama, aturan-aturan agama, bukan. Yang kita perbuat adalah karena kita mencintai Tuhan. Lakukan itu dengan kasih kita kepada Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita sadar apa yang kita punya, semuanya pun berasal dari Tuhan. Dan kita akan menjadi pribadi seperti apa yang firman Tuhan bilang, saudaraku. Kita akan bercahaya dan dunia akan melihat terang kita dan memuliakan Bapa di sorga. Dan yang terakhir, bentuk ketaatan yang kita harus miliki adalah taat. Meskipun perlu pengorbanan, perlu bayar harga, perlu sangkal diri pikul salib. Lakukan itu dengan bersuka cita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah, terpecah-pecah di atas kayu salib buat kami. Hari ini Tuhan, kami mengingat, kami mengenang betapa besarnya pengorbanan Tuhan buat kami. Biarlah sungguh-sungguh kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Kristus bagi kami. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar buat kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat, melakukan perintah Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki buat kami. Taat meskipun tanpa pengawasan, tanpa ada orang yang tahu dan melihat, kami tetap taat melakukan perintah firman Tuhan. Yang kedua, taat sekalipun perlu ada bayar harga, ada pengorbanan, dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh kami melakukannya dengan bersuka cita, bukan dengan bersungut-sungut tanpa perbantahan. Kami mau taat melakukan perintah firman Tuhan. Layakan kami Tuhan dengan cara yang benar untuk menikmati perjamuan kudus ini, dan berkat Tuhan mengalir buat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari cepat kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan tinggalkan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada meja-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur perjamuan? Di ruangan ibu dan anak sudah terima semua? Baik, kalau sudah, saudara boleh angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya segala sakit penyakitmu, kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Amin. Bahkan apa yang menjadi pergumulan, persoalan yang kau hadapi, percaya Tuhan sudah beri engkau kekuatan, kecakapan baru untuk menanggung semuanya itu. Dan ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan buatmu. Amin. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara boleh angkat anggur di tangan kanan saudara. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan, pelanggaran kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Terima kasih bersyukur. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih Tuhan yang buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Pengampunan dosa yang Kau berikan.
Kasih setiamu yang anugerah besar di dalam kebesaran yang berlimpah-limpah limpahkan apa raja kemuliaanmu lebih dari yang aku miliki. Makasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat pernyataan kebenaran firman-Mu buat kami hari ini Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi yang tetap mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami mau menjadi pribadi yang melakukan perintah firman-Mu. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi kami. Sungguh Tuhan, ubahkan hidup kami menjadi hidup yang baru dalam Kristus. Sungguh-sungguh ciptaan yang baru dalam Kristus. Oh Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak mampu, hanya belas kasihan-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi pribadi yang taat. Sekalipun tidak ada orang yang melihat. Kami tidak mau menjadi orang yang munafik. Seperti ragi orang Farisi yang Tuhan Yesus benci. Karena kami memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Memilih untuk tidak melukai hati Tuhan. Tidak mendukakan Roh Kudus. Kami mau menjadi pribadi yang taat tanpa berbantah-bantah, tanpa bersungut-sungut terhadap perintah firman-Mu. Sekalipun perintah firman Tuhan itu seakan-akan tidak masuk logika kami, bertentangan dengan keinginan, harapan kami. Kami mau belajar untuk taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, maka kami akan menjadi pribadi yang tidak bercelah, tidak beraib, tidak bernoda. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Bahkan kami mau menjadi pribadi yang taat melakukan perintah firman Tuhan. Sekalipun perlu pengorbanan, sekalipun perlu bayar harga, harus pikul salib dan sangkal diri. Tapi kami mau mengerjakan semuanya itu dengan bersukacita. Karena kami tahu semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, biar firman-Mu yang mengubahkan hidup kami.
Semua kita yang percaya diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Silakan duduk. Jangan buang cawan anggur sembarangan, nanti akan dikumpulkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom saudara terkasih, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasannya kasih setianya kekal selamanya. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 2 Juli 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Catarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Catarizo yang telah disediakan. Catarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi, bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa atau doa malam diadakan pada Rabu depan tanggal 5 Juli jam 19.30 malam. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Kemudian doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi. Diadakan online via Zoom. Khusus bagi kaum pemuda remaja, mari hadirilah ibadah Youth and Teens. Diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Ibadah WBI Catarizo akan diadakan Sabtu depan tanggal 8 Juli 2023 dengan pembicara Bapak Hendy Sulaiman pada pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Mari jangan lewatkan ibadah WBI ini yang akan memberkati kaum wanita Allah. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Ibu Linawati. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy birthday Ibu Linawati, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu yang berulang tahun, Ibu yang berulang tahun pada saat ini. Kita bersuka cita pada malam ini, pada saat ini Tuhan senantiasa memberkati hari-hari kita. Amin. Dan kita siapkan saat ini untuk kita bawa persembahan persepuluhan dalam rumah Tuhan. Kalau kita nggak bawa uang cash atau nggak bawa uang cash, kita bisa pakai scan kris, ya, kris atau buka transfer langsung ke rekening gereja. Kita percaya berkat Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Kita bawa persepuluhan kita dalam rumah Tuhan dengan penuh sukacita, naikkan pujian bagi kemuliaan namanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita nikmati hadirat Tuhan dan kemuliaan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan-Mu, dengan penuh sukacita kami membawa persembahan persepuluhan kami di hadapan Tuhan. Inilah bukti kasih kami dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan. Hati kami jauh lebih mencintai Tuhan daripada harta kami. Dan kami percaya Tuhan berkenan atas pemberian kami. Biarlah seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam janji firman-Mu, maka tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan Allah yang melimpah, dibukakan, dan berkat-berkat Allah dicurahkan sampai berlimpah-limpah dalam hidup kami. Bahkan ada pagar perlindungan Allah memagari hidup kami, keluar masuk kami dari rumah kami, dan semua apa yang kami kerjakan Tuhan pagari, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, anugerah Allah menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa persembahan kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persepuluhan ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga penuh sukacita berdoa buat Ibu Linawati yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan usianya. Kami percaya Tuhan limpahkan anugerah berkat-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari tambah usia boleh tambah cinta Tuhan. Tambah hidup semakin berkenan dan memuliakan Tuhan. Dan apa yang menjadi harapan kerinduannya, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat baginya. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat Bernardo Budi Christian yang saat ini, pagi ini Tuhan, siang nanti akan meluncur penerbangan dari Indonesia, dari Jakarta menuju ke Dubai untuk melanjutkan studi pendidikannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah pimpinan Tuhan menyertai perjalanannya. Bahkan ketika dia ada di sana, ada di luar negeri, ada di Dubai, Tuhan yang terus pimpin hidupnya, Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang memagarinya dengan perlindungan, penjagaan dari tempat Maha Kudus. Kami percaya Bernardo Budi Christian akan pulang ke Indonesia dengan keberhasilan yang terbaik. Tuhan akan menolongnya, memampukannya untuk menyelesaikan studi pendidikannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkatinya, perjalanannya pergi dan pulang dalam pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami membawa Tuhan juga pagi hari ini setiap kami hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pagi hari ini tidak terkecuali. Apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, kami percaya tangan Allah memberkati hidup kami. Melimpahkan berkat, anugerah, sehingga apa yang menjadi kehidupan kami diberkati senantiasa. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami, Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo. Pimpinan Roh Kudus, Engkau yang berkarya dengan cara Allah sebebas-bebasnya dalam setiap program kerja, rencana kerja, baik di umum maupun di komisi-komisi. Kami percaya Tuhan berkati semuanya. Mulai dari gembala jemaat, untuk pengurus jemaat, pengurus komisi, bahkan seluruh aktivis pelayan, seluruh jemaat Tuhan. Berikan kami kesatuan hati dalam satu bahasa, satu logat, dalam bahasa surga, untuk kami terus bergandengan tangan, bertumbuh bersama, menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa biarlah bumi Indonesia diberkati. Pemerintahan kami Tuhan berkati.
khususnya menjelang pemilihan umum tahun 2024. Biar stabilitas nasional tetap terjaga. Tuhan memberkati juga wakil-wakil rakyat maupun pimpinan-pimpinan eksekutif, khususnya presiden dan wakil presiden yang akan terpilih adalah orang yang sungguh-sungguh Tuhan tetapkan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, tangan Allah ada di atasnya. Memberkati usaha pekerjaan kami, dijadikan berhasil dan beruntung. Bahkan ada sukacita, damai sejahtera Allah mengalir dalam hidup kami. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami. Penuh sejahtera dan kebahagiaan dalam rumah tangga jemaat-Mu di GB Katarizo ini. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi mari nyatakan bersama dengan syukur kita bagi Tuhan. Ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua.